Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini pembahasan kita terkait Bu Megawati yang katanya tidak bisa hadir pada pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran karena alasannya flu. Iya. Gimana ya menurut kalian? Kali ini opung membahasnya, kita tonton sama-sama. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Besok tanggal 20 Oktober akan diadakan pelantikan Bapak Prabowo Gibran. Iya. Sekarang sudah tanggal 19. Iya. Yang jadi pertanyaannya, jadi nggak Bapak Prabowo bertemu dengan Megawati? Iya. Mananya pertemuan itu? Iya, batal kayaknya. Katanya mau bertemu, Iya. bagaikan kakak dan adik. Jangankan bertemu, rencananya Megawati tidak hadir di acara Bapak Prabowo dan Gibran dilantik. Wow. Tahu kenapa? Gara-gara flu, katanya gara-gara flu. Mak, ngeri kali. Yang agak keren dikit lah. Iya. Penyakitnya itu sakit jantung gitu Iya kan, atau apa namanya, paru-paru basah gitu. Iya. Jadi orang memaklumi kalau nggak datang flu. Masih bisa lah pakai tisu. Kalau nggak niat bilang. Iya. Sebetulnya aslinya itu bukan gara-gara flu tuh. Kenapa bilang? Gara-gara di situ Jokowi. Iya. Kalau sempat misalnya peralihan dari SBY ke Prabowo, kurasa datang gitu. Iya. Ini karena Jokowinya, makanya nggak datang dia. Iya. Katanya gara-gara flu baru pulang dari Uzbekistan. Iya. Jadi kecapean, maklum lah. Faktor umur. Aduh. Jadi biar tahu kalian, persiapan sudah dilakukan dengan matang ya. Nah, diperkirakan akan ada 20 utusan dari luar negeri ya yang akan menghadiri acara pelantikan Bapak Prabowo Gibran ya. Dan bisa dikatakan dari 20 negara itu hampir semuanya hadir kecuali negara Yaman. Karena apa? Karena tidak diundang. Nggak mungkin datang kalau nggak diundang. Mananya kalian ya kan? Jadi aku mau apa dulu? Aku baca dulu list-listnya ya. List dari negara-negara mana yang akan hadir memenuhi undangan dari pelantikan Prabowo Gibran. Harus kupastikan karena apa? Takutnya memang betul-betul ada negara Yaman situ ya kan? Ini dia. Yang pertama itu Rusia, yang kedua Jerman, 3 Singapura, keempat itu Laos, kelima Qatar, 6 Vietnam, 7 Vanuatu, 8 Brunei Darussalam, 9 Timor Leste, dan 10 Serbia. Setelah itu yang ke-11. Yang ke-11 itu ada negara China, setelah itu ada Thailand, setelah itu ada Kamboja, lalu ada Selandia Baru, lalu ada Malaysia, lalu ada Kepulauan Solomon, lalu ada Australia, ada Filipina, Korea Selatan, dan yang ke-20 adalah Papua Nugini. Ternyata selain dari undangan 20 negara tersebut, ternyata ada undangan khusus. Ya, ada undangan khusus, undangan khusus, dan mereka mengirim utusannya ya. Jadi utusan khusus dari beberapa negara yang akan menghadiri itu, yang pertama ada utusan khusus dari Inggris, yang kedua Amerika Serikat, lalu dari India, Yordania, lalu yang kelima Jepang, 6 Italia, 7 Kanada, 8 Prancis, 9 Muslim Council of Elders, setelah itu 10 Brasil, dan yang ke-11 Fiji. Jadi sudah dipastikan tidak ada negara Yaman ya. Karena apa tadi? Tidak diundang. Jadi per hari ini ya bisa dipastikan hampir semua tamu negara sudah tiba di Indonesia. Karena memang acara pelantikan tinggal besok ya. Jadi semuanya sudah dipersiapkan. Nah, kalian mungkin penasaran nih, kira-kira apa saja, aku udah dapat bocoran. Kira-kira apa saja ya tahapan-tahapan acara atau rundown-nya untuk acara pelantikan besok. Aku bacakan.
Kalau Opung Parbela nggak pernah hoax. Iya kan? Bacakan semuanya sesuai data, nggak kayak sebelah itu. Ini dia. Biar yang sebelah itu jangan mimpi-mimpi. Diganti sama Anies Baswedan lebih berhak menjadi wakil presiden daripada Gibran Raka Buming Raka. Biar tahu dulu orang ini, ya kan? Berikut jadwal lengkap sidang paripurna pelantikan Prabowo dan Gibran. Jam 10 sampai 10.03 WIB menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jam 10.03 sampai 10.06 WIB mengheningkan cipta. Jam 10.06 sampai 10.25 WIB pembukaan sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 oleh Ketua MPR. Lalu berikutnya jam 10.26 sampai 10.28 waktu Indonesia Barat pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Setelah itu jam 10.28 sampai 10.30 WIB pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, setelah itu jam 10.30 sampai 10.35 penandatanganan berita acara pelantikan. 10.36 sampai 10.40 penyerahan berita acara pelantikan. Setelah itu pertukaran tempat duduk Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dengan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Jam 10.42 sampai 10.47 pimpinan MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR. 10.47 sampai 11.05 pidato Presiden Republik Indonesia. 11.05 sampai 11.10 pimpinan MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR. 11.10 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat pembacaan doa. 11.15 sampai 11.20 waktu Indonesia Barat penutupan sidang paripurna. 11.20 sampai 11.23 lagu kebangsaan Indonesia Raya. 11.23 waktu Indonesia Barat sidang paripurna selesai. Tapi maaf ya, dari tadi yang kubaca tadi nggak ada itu pergantian nama, nggak ada pergantian pemain. Iya kan, wakil presiden digantikan Gibran Raka Buming Raka menjadi Anies Baswedan, nggak ada. Refli Harun, mananya fufu fafamu itu? Nggak mempan kan? Isu sampah pula kalian mau buang. Makanya aku bilang ya, kalau udah pikiran itu pikiran sampah, jangan pernah berdiri di atas bangsa Indonesia ini. Kenapa aku bilang pikiranmu itu pikiran sampah? Karena semuanya itu hoax, tidak ada bukti. Dari kemarin sampai sekarang kutunggu-tunggu Rosuryo ya membuat simulasi tentang bagaimana sebetulnya akun Fufu Fafa itu yang membuktikan akun Fufu Fafa miliknya Gibran Raka Buming Raka. Sampai sekarang juga belum tahu aku. Kalau memang berani kau beredar berani kau, tolong edarkan simulasinya biar tahu kau. Biar kami juga rakyat bisa tahu, bisa menilai, oh ternyata betul. Ini kan manusia-manusia, apa mau ku bilang ini ya kan? Manusia pencipta hoax gitu loh ya. Jadi sekali lagi ya, untuk kawan-kawanku yang mendengar berita-berita itu, jadi udahlah, cukup lah. Nggak perlu lagi kalian percaya yang namanya Refli Harun. Nggak perlu lagi kalian percaya namanya Faisal Assegaf, Roy Suryo, Din Samsudin, Sunarko, ya. Baru siapa, Tata Kesantra, dan juga yang lainnya itu jangan pernah tahu. Ya, jangan pernah mau kalian. Bodoh kalian dibikinnya itu. Ya, karena apa? Aku masih ingat. Ada mama-mama nanya-nanya kemarin itu sama Refli Harun. Pak Refli Harun, dari segi hukum, gimana kira-kira Gibran bisa nggak dilantik? Dan kalau memang misalnya Bapak Gibran tidak jadi dilantik, apakah ada kemungkinan Anies Baswedan akan menggantikan Gibran? Lalu dengan gayamu yang selangit itu, yang kau pakai topi koboi itu, apa kau bilang? Kalian masih tahu? Kalian percaya? Apakah Prabowo Gibran adalah dua yang bisa dijadikan satu? Kau framing masyarakat bahwasanya Prabowo Gibran tidak bisa berjalan seiring
bersama-sama. Bodoh kali kau. Ingat ya, framinganmu itu hanya berlaku sama orang-orangmu, bukan sama kami. Ya, karena apa? Karena memang orang-orangmu itu orang-orang yang bisa dipengaruhi. Orang yang mau mendengarkan ocehan kalian itu orang bodoh, aku bilang. Orang bodoh. Mau mereka mendengarkan perkataan orang bodoh. Ya kan, coba sampai Mahfud MD pun juga komentar masalah Fufu Papa. Sampai sekarang pun juga nggak bisa dibuktikan. Ya, jadi itu dia. Jadi ancaman-ancaman seperti itu ya, itu kurasa nggak perlu lagi dimain-mainkan. Ya, jadi sekarang cari lagi narasi lain ya. Ini kan PT UN katanya tanggal 24. Itulah goreng kalian. Ya. Demo mana? Mana demo? Mana? Yang rencananya demo, katanya demo kemarin kalian ya. Tapi rupanya yang datang nggak seberapa ya. Aduh, kasihan. Kalau mau demo itu dipersiapkan orang-orangnya ada berapa, bayarannya berapa, nas yang harus dipersiapkan berapa. Ini demo asal-asal demo kalian, nggak tahu siapa yang bayar, mau aja kalian turun. Nggak tahu kalian minta jam makan siang kalian dikasih makan atau nggak, mau aja kalian turun. Penyakit. Itu juga itu Amin Rais itu kau muncung kau itu yang kemarin itu kau fitnah Jokowi. Mana yang kau bilang itu mau kau borgol Jokowi, mana? Gila kau. Terserah, aku nggak sopan sama manusia-manusia kayak gini. Nggak perlu kita sopan santun. Nggak perlu, ya kan? Nggak perlu. Karena apa? Ini manusia-manusia otak busuk yang kerjanya akan selalu menjadi hama di tengah-tengah bangsa ini. Itu dia. Coba sekarang apa lagi? Apa lagi powermu? Refli Harun, Faisal Assegaf, Din Samsudin, Sunarko, Tata Kesantra, Dokter Tifa. Mana? Tempo mana? Mau kubongkar masalah kau ini. Masalah surat-surat itu loh. Ada pengajuan ke pemerintah. Nanti kita bahas ya Tempo ya. Kita bahas. Kena kau nanti. Aduh. Jadi itu dia. Makanya ya, kalau kita itu memang betul-betul kepingin jadi menteri, kepingin jadi komisaris lagi, caranya itu dengan pendekatan yang persuasif, bukan menggonggong, bukan mengimbe, gitu loh. Ya baik-baik. Kenapa rupanya Bapak Prabowo saat ini kami datang rame-rame ke sini? Ya paling enggak dari antara kami ini pilihlah. Yang satu di komisaris PLN, satu Pertamina, satu Pelindo, yang satu Jasa Marga. Dan beberapa dari kami kalau bisa jadilah wamen Pak Prabowo, tolonglah. Karena kalau nggak ada kerjaan kami nggak makanlah kami 5 tahun ini. Coba lihat ya, bualan-bualan mereka satu pun juga nggak ada yang terbukti. Apalagi Faisal Assegaf itu pembual semuanya, pembual kalau ku bilang ya. Itu dia. Dan juga gimana dari PDIP, masih sabar nunggu PT UN? Masih sabar nggak? Kalau sabar ya tunggu kalian lah situ. Dari awalnya aja kaliannya harus curiga ya. PT UN itu sebetulnya memang lemah. Ingat ya, hakim PT UN tidak mau dibenturkan dengan masyarakat, nggak mau dibenturkan dengan rakyat. Kalau ku bilang ini berbicara politik, aku pun juga nggak tahu kebenarannya ya. Yakin kalian sakit itu? Yakin kalian sakit? Ya, coba. Tapi kalau misalnya nggak dibilang kayak gitu, kalian paksa-paksa dia datang. Ya kan, akan ada gejolak. Makanya ya setelah dipikir-pikir, ya udahlah, dibilang aja lah sakit. Biar digeser pembacaan PT UN. Toh juga yang nggak ada fungsinya, nggak ada ngaruhnya juga sama pelantikan. Kecuali memang ada
ya, kecuali kalau misalnya contohnya KPU, MK, kalau memang ada pengaruhnya dengan pelantikan, maka mau tidak mau harus dibacakan. Ya, harus mau tidak mau harus dibacakan. Karena apa? Kalau tidak dibacakan, maka tidak akan ada pelantikan. Dan tidak akan mungkin PT UN digeser, ya, dan tidak akan mungkin juga pelantikan itu bergantung pada putusan PT UN. Kalau memang PT UN digeser, nah ini kan digeser. Berarti apapun keputusan PT UN nggak ngaruh, nggak penting, gitu loh, ya kan? Nggak penting gitu. Jadi makanya udahlah digeser aja. Toh juga harus dilantik. Dari situ pun juga kalian harus bisa baca, ya. Jadi PDIP, ya, udah jelas ya. Ibu ketum kalian tidak datang, sudah pasti tidak ada lagi menteri yang mau kalian harapkan dari PDIP. Padahal itu kayak kemarin itu ya kan. Siapa nama itu? Azwar Anas. Baru satu lagi Oli Dondon Kambei. Itu dalam hati ya kan. Udah dihitung-hitung itu gajinya. Udah ditelepon itu. Mau bikin syukuran. Ditelepon lah istrinya kan. Mah, Bapak jadi menteri ini. Ih, kalau kayak gitu syukuran lah kita, Pak. Ya harus lah, mah. Pesan tenda, mah. Berapa biji, Pak? Kalau ku tengok undangan itu bakalan ada 5.000 itu, mah. Kalau 5.000 berarti harus berapa tenda itu? 20 tenda, mah. Ukuran berapa, Pi? Paling besar. Catering, Pak, gimana, Pak, kalau catering? Pokoknya, mah, kau carikan catering terbaik. Kayak mana kalau daging ayam, Pi, sama ikan teri sama tempe? Kau bagus-bagus, mah. Aku ini menteri nih, mah. Bukan kepala dusun. Harus ada makanan-makanan modern. Ada pizza, hamburger, ada pasta, ya, dan juga hotdog. Oke, Pak. Terus itu papan bunga gimana, Pak? Kau bikin aja papan bunga sebanyak-banyaknya, mah. Lu biasanya kan papan bunga, Pak, biasanya kan ada orang ngasih papan bunga, orang itu kirim ke kita. Bikin aja, list aja namanya semua. Ingat ya, dari presiden 1, ketua DPR 1, ketua umum 1, dari ketua DPP ada 10 bikin. Oh gitu ya, Pak ya? Iya iyalah. Jadi gimana, Pak? Jadi pasti aku diangkat. Begitu didengarnya berita kan, PDIP tidak jadi masuk. Diteleponnya lagi istrinya. Ma, gak jadi rupanya aku menteri, mah. Ngamuk-ngamuk lah apa istrinya itu kan. Apa dibilangnya? Ya udahlah, Pak, kalau memang gak jadi menteri, aku pun juga mau kemas-kemas baju hari ini. Mau kemana kau, mah? Aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Gak ada lagi rupanya bisa diharapkan darimu. Nganggurnya kau. Aduh. Ya itu kalau ku dramatisir, ya kan. Maklumlah kalian. Kalau nggak didramatisir nggak enak ceritanya, ya kan. Itu dia, ya. Jadi kita udah tahu ya, mana seorang negarawan yang memang betul-betul memiliki hati kesatria dan mana yang tidak memiliki hati kesatria. Gara-gara flu. Coba bayangkan kalian, dari luar negeri datang loh.
Negaranya jauh-jauh itu, bukan dari Yaman, dari Rusia tadi, dari Vietnam, dari Australia, jauh-jauh. Ini yang nggak pala naik pesawat nggak mau datang. Naik mobilnya dari rumahnya itu ke tempat pelantikan, nggak mau datang. Sakit hati, bikin sakit hati. Sakit hati boleh boleh mak, tapi jangan keterlaluan mak. Ingat mak, umur udah kena. Masa gitu seorang negarawan ya kan? Setuju enggak kalian? Setuju lah. Ya, jadi kita akan persiapkan diri. Besok hari pelantikan kita akan tonton bersama-sama live di masing-masing stasiun TV yang ada di Indonesia ini. Untuk para pendukung Bapak Prabowo dan juga pecinta-pencinta Bapak Jokowi, besok kita ramaikan. Yang bisa turun ke jalan. Mari kita adakan pesta rakyat bersama-sama. Dan juga kalau yang nggak bisa turun ke jalan, yang ada di luar kota, mari kita live bersama-sama besok. Ya, kita kumandangkan rasa syukur kita bahwasanya Bapak Prabowo dan Gibran sekali lagi, dengarkan kalian, Faisal Assegaf, Gibran dilantik. Oke? Salam Parabelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Gitu ya pembahasan hubung terkait Bu Megawati yang tidak bisa hadir. Katanya flu. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.